Oke, kita lanjutkan kembali. Dengan demikian investor ya, dalam ini investor akan pagi barangnya itu analisa, sore barang naik, pagi itu dijual semua, kemudian sore beli lagi. Nah, prinsip strategi ini sebenarnya ya, sebenarnya investor bisa meminjam pada investor lain, nasabah dengan perusahaan sekuritas yang sama, dan kemudian menjualnya. Nah ini dulu waktu Bapak aktif di pasar modal ya, di lembaga sekuritas, itu kerjaannya mengintip saham-saham mana yang kira-kira nanti akan naik, saham-saham mana yang akan turun. Jadi kalau kira-kira saham itu akan naik, ya, pagi-pagi kita borong. Dari mana duitnya? Ya pinjam dulu kan gitu. Kemudian kalau perusahaan ini misalkan mau turun, pagi-pagi yang saham yang kita miliki jual semua kan, sehingga pada waktu sore kita nanti setelah harga turun kita beli lagi. Jadi kalau misalkan tadi harga saham per lembar 100 rupiah, misalkan saham Sampurna harganya 100 rupiah, kemudian karena diperkirakan mau turun jadi 98 rupiah, pagi kita jual, kita dapat sekian 100 lot 100 lembar ya, kemudian sore kita belikan lagi yang tadi, udah lebih banyak jumlahnya. Kemudian yang keempat ya, ini strategi average, nah, strategi harga rata-rata ya. Harga rata-rata gimana investor membeli saham ya, nah, di mana investor membeli saham pada harga tertentu dengan harapan harga sahamnya akan naik di kemudian hari. Namun kenyataannya jika saham itu turun ya, kondisi ini membuat investor panik. Nah, makanya dia dengan membuat sistem rata-rata. Investor ya, nah ini contohnya ya, contoh dengan sistem rata-rata, kita pada hari pertama ya membeli 2 lot ya dengan harga per lembar ya. Ingat bahwa satu lot itu 100 lembar ya. Catat tolong, satu lot itu 100 lembar. Tapi untuk harga saham yang nilainya di atas 5.000, tapi ada yang satu lot itu 500 lembar. Pernah Bapak memiliki berapa lot gitu, satu lot isinya 500 lembar, itu untuk harga saham yang nilainya di bawah 5.000. Tapi untuk saham yang nilainya di atas 5.000, per lotnya 1 lotnya 100 lembar. Kenapa? Ya, karena beli saham, jual saham itu minimal 1 lot. 1 lot artinya 100 lembar. Nah, kenapa dibuat kalau 5.000 ke bawah itu 500? Ya, supaya nilai nominalnya juga tersedia. Sedangkan kalau yang di atas 5.000 itu per lotnya 100 lembar, supaya yang memiliki modal terbatas dia bisa membeli minimal 1 lot. Kalau misalkan ini beli hari pertama, dia beli 2 lot, harganya 7.350, sehingga uangnya 1.470.000. Hari kedua dia beli 2 lot lagi pada harga yang turun ya. Tadi kan harganya naik turun ya. Dengan harga 7.250, berarti harganya 1.450, dia mengeluarkan uang kas. Hari ketiga beli lagi nih. Nah, beli lagi harganya turun lagi ya, 7.200, sehingga totalnya 1.140, sehingga total hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga itu berjumlah dana yang terinvestasikan pada saham sebesar 4.360.000.
nilai rata-rata ya, nilai rata-rata itu sebesar, nah ini makanya kenapa kalau tanya ini 4.360.000 dibagi dengan 600 dari mana? Nah ini 6 lot ya, 6 lot ini isinya masing-masing lot 100 lembar sehingga dia nilainya 600 rupiah, 600 jadi harga per lembar rata-ratanya 7.267 dari harga ada yang 3.750, ada 7.250, ada 7.200. Harga rata-rata menjadi 7.267 rupiah. Setelah hari keempat, tadi hari kedua dia tadi ya. Setelah hari keempat saham naik menjadi 7.400 rupiah per lembar. Maka investor dapat menjual dengan metode dengan memperoleh keuntungan. Tadi rata-rata ya, rata-rata harganya 7.267, kemudian dijual dengan harga 7.400 atau dengan nominal yang awalnya itu 4.360 dijual harga 7.400 menjadi 4.440, maka dia akan memperoleh keuntungan sebesar 80.000. Jika melakukan pembelian lagi, nah, misal ini uangnya dibelikan lagi nih, nah, uang yang kita belikan lagi tadi akan memperoleh keuntungan tadi kan 1.400 nih, nah, jadi 1.400 misalkan dijual lagi, dia lagi 1.480 dikurangi dengan 1.470 ya, nah, 1.470 kalau dibelikan lagi dia masih tetap memperoleh keuntungan 10.000 dan dia masih memiliki saham. Kemudian yang kelima ya, yang kelima yaitu dengan strategi cut loss. Cut loss yang kelima, ingat tadi yang pertama proporsional ya, nomor kelima cut loss, yang kedua tadi one day one trading, yang ketiga short selling, yang keempat harga rata-rata, yang kelima cut loss ya, yaitu apabila harga saham diperkirakan akan jatuh karena ada bad news ya, berita yang mengecam dan sebagainya, padahal investor sudah terlanjur membeli, maka sebaiknya segera menjual walaupun rugi. Jadi misal ini kita beli sahamnya punya PT Telkom, tiba-tiba dapat berita yang kurang mengembirakan dan terjadi sesuatu, akan terjadi manipulasi di perusahaan itu sehingga mengakibatkan isu pasar ya terhadap perusahaan itu kurang baik. Nah, kan akibatnya kalau isu pasar kurang baik, harga saham turun, makanya kita cepat-cepat menjual daripada kerugian semakin banyak. Sedangkan yang keenam ya, keenam itu adalah strategi switching ya, switching. Switching, strategi ini merupakan gabungan ya, merupakan gabungan antara strategi cut loss dan short selling. Dibutuhkan keberanian investor melakukan strategi. Nah seperti tadi kan beli 2 lot harganya 7.350 senilai 1.470 terjual. Pada saat harga turun 7.250 kan uangnya 1.470. Investor menjual saham 6 lot, 4 lot melakukan peminjaman ya, sehingga dia mempunyai 6 lot kan gitu. Pada saat harga jatuh membeli lagi menjadi 6.000, perusahaan membeli 4 lot saham 4.400. Keuntungan untuk memperoleh yaitu yang tadi 1.400 ke 4.350 ya,
yang 6 lot tadi ya. Kemudian